Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2018. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas daripada mata kuliah politik perundang-undangan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, tema yang akan saya bawakan adalah lembaga pendiri undang-undang. Sebelumnya saya akan membahas lembaga pendiri undang-undang ini. Saya ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Lembaga pendiri undang-undang itu sendiri sesuai nama dan juga tugasnya, yaitu membuat, merancang, mengesahkan suatu undang-undang atau peraturan yang sudah disepakati oleh elemen-elemen yang lainnya. Kita ambil contoh dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Di negara Indonesia itu sendiri ada satu lembaga pengesah undang-undang atau pembuat undang-undang, yaitu DPR atau biasa kita kenal Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tugas daripada DPR itu sendiri untuk membuat atau mengesahkan suatu undang-undang baru ataupun juga semacam memodifikasi suatu undang-undang agar lebih efisiensi di mata masyarakat, agar dapat diterima juga nantinya oleh semua kalangan. DPR itu sendiri mempunyai bagian-bagian atau yang kita bisa sebut komisi-komisi dari 1 sampai 11 kalau tidak salah itu. Nah, jadi setiap komisinya itu memiliki peran-peran penting di setiap tugasnya. Contoh dalam misal menangani tata pemerintahan, sosial, agama, ataupun juga tentang suatu wilayah itu sudah terbagi secara kelompok, yang dimana nantinya itu suatu pengesahan akan direncanakan oleh bagian-bagiannya itu atau pemimpin-pemimpinnya itu. Lalu ketika kita itu merancang atau terjadinya susunan atau rencana DPR untuk membuat atau mengesahkan suatu undang-undang, kita wajib memantau dan juga kritis untuk mengoreksi daripada tugas-tugas beliau itu. Nah, ketika suatu lembaga mengesahkan suatu undang-undangnya gitu kan,
Jadi tuh sebelum disahkan itu kita atau khususnya mahasiswa harus aktif terhadap dunia politik ini. Ketika kita sebagai mahasiswa itu belajar di kelas atau juga ada pekerjaan di rumah atau PR yang bisa kita sebut, itu kita juga harus aktif terhadap dunia luar, yang dimana jangan semua pengesahan atau semua rencana dapat kita setujui dengan secara cuma-cuma, yaitu bisa dibilang kita hanya ikut saja gitu, tidak mengambil peran atau juga tidak mengoreksi daripada si undang-undang tersebut yang telah diciptakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena yang seharusnya itu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu lebih pro terhadap rakyatnya sebelum mengesahkan suatu undang-undang gitu, yang dimana berarti kan mereka mengendalikan suatu aturan yang seharusnya lebih pro terhadap rakyatnya. Lalu bisa dibilang ketika mereka membuat dan juga mengesahkan gitu, mereka seharusnya mengedepankan terlebih dahulu suatu kepentingan rakyat, seperti itu. Lalu ketika DPR juga misalnya kita tarik ke kasus yang demo waktu itu, mereka membuat suatu kebijakan tanpa adanya bagi rakyat, itu tidak memikirkan rakyatnya gitu, bagi rakyat itu sendiri. Makanya terjadilah demo atau juga protes kritikan yang masuk terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu seperti itu gitu. Tidak ada kecocokan atau juga hal yang dapat menjadi win-win solution gitu, sama-sama menguntungkan bagi mereka yang membuat undang-undang dan juga rakyat yang sebagai maksudnya pendukung gitu, pendukung Dewan Perwakilan Rakyat kan juga dipilih gitu oleh suara rakyat. Maka harus ada win-win solution atau timbal balik terhadap dewan terhadap rakyatnya gitu, harus ada timbal baliknya gitu, untuk terciptanya perdamaian, kedamaian, keharmonisan antara perwakilan rakyat dengan rakyatnya itu sendiri. Lalu jika kita membahas tentang undang-undang itu sendiri, sebetulnya kan sudah ada dari tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar, yang dimana harus disepakati oleh semua rakyat Indonesia dan demi kemajuan negara itu sendiri gitu. Dan lama-kelama waktu terciptalah undang-undang baru gitu, peraturan baru yang harus ditaati oleh semua masyarakat atau elemen-elemen lainnya. Karena sejatinya peraturan yang dibuat itu si pembuat peraturan yang harus menaati peraturan tersebut juga, untuk kesetaraan semuanya gitu, agar tidak terjadi kecemburuan sosial lah bisa dibilang. Karena jika ada kecemburuan sosial, maka ada pikiran-pikiran negatif atau juga seperti prasangka buruk gitu, jika tidak ada keterbukaan terhadap rakyatnya gitu. Lalu dalam membuat undang-undang ini memang harus dibutuhkan ketelitian, survei lapangan, dan juga pendapat dari masyarakat itu sendiri. Tidak bisa seseorang wakil atau wakil rakyat lah membuat secara sembrono lah gitu, maksudnya terburu-buru gitu. Itu tidak bisa, nantinya peraturan tersebut akan menjadi blunder bagi mereka sendiri gitu kan. Ya mungkin dalam tema kali ini cukup itu saja yang dapat
saya sampaikan di video ini uh, tentang lembaga-lembaga pembuat undang-undang itu sendiri gitu. Uh, Bila ada kesalahan kata, penyebutan atau juga penyampaian yang susah diterima, saya pribadi mohon maaf bila ada kesalahan tersebut. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.